Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di pertemuan kali ini. Tentunya kita bersyukur dan memuji kepadanya atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang takut kepada syirik. Maksudnya adalah takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang keistimewaan tauhid itu sendiri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang takut kepada syirik, maksudnya takut terjerumus ke dalam syirik. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini muallif mengambil sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 48. Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa selain kesyirikan. Liman yasha, bagi siapa saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ayat ini muallif hantarkan di antara menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Namun sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui apa itu syirik. Syirik, para ulama menyebutkan adalah taswiyatu ghairillah, ya, mensejajarkan atau menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala billah, dengan Allah Subhanahu wa taala fima huwa min khasya'isillah, dalam hal-hal yang termasuk kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam hal rububiyah Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hal uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan kesyirikan. Kesyirikan menyamakan, mensejajarkan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah dalam hal-hal termasuk kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal rububiyah Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hal uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan taswiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasaisillah. Dan setelah kita memahami apa itu kesyirikan, tentunya di antara kesyirikan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini adanya kepemilikan rububiyah pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, seperti meyakini bahwa mereka, yaitu makhluk Allah, itu memiliki kemampuan menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya. Dan ini pasti jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, atau jatuh dalam kesyirikan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempersembahkan kepada makhluk segala bentuk-bentuk peribadatan seperti salat, puasa, zakat, baca Quran, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian dia peruntukkan, dia persembahkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan ini kesyirikan, karena seluruh dan macam-macam peribadatan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jika kita persembahkan kepada selain Allah,
kepada makhluk Allah, maka ini yang disebut dengan kesyirikan dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kesyirikan dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, baik kita memalingkan atau kita menolak sebagian atau keseluruhannya, atau kita permisalkan atau samahkan antara nama Allah dengan atau sifat Allah dengan makhluk Allah, dan ini jatuh pada Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan ini sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari kesyirikan. Nah, kemudian mu'alif seperti yang kita awali bahwa mu'alif hadal kitab menghantarkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini menunjukkan bahwa salah satu firman Allah yang menjelaskan tentang bahaya syirik. Dan salah satunya beliau sebutkan bahwa di antara bahaya syirik itu adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Jika seseorang mati dalam keadaan syirik dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mati dalam keadaan kesyirikan atau dalam keadaan syirik dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ampunan bagi dia kelak di hari kiamat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa selain kesyirikan, dan itu bagi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini menunjukkan jika kita hari ini sahabatku kaum muslimin dan muslimat mati dalam keadaan syirik dan kita belum bertaubat, maka Allah tidak akan memberikan ampunannya kelak di hari kiamat. Akan tetapi jika kita hari ini mati dalam keadaan zina, bukan kesyirikan atau mencuri atau dosa-dosa besar yang lainnya, Allah masih memberikan ampunannya kelak di hari kiamat. Karena mencuri, berzina itu bukan kesyirikan, akan tetapi dosa besar. Akan tetapi Allah masih peruntukan ampunannya buat mereka, dan itu bagi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Akan tetapi jika kita mati dalam keadaan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunannya kepadanya. Dan ini menunjukkan bahaya syirik. Sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mu'alif hadal kitab menghantarkan satu firman yang menunjukkan bahaya syirik itu sangat besar. Bahkan di antara lain kalau kita menelaah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa idh qala luqmana libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Di sini Allah mengatakan bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Kesyirikan dikatakan kezaliman karena apa? Karena kesyirikan mengandung unsur apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena peribadatan seluruhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita peruntukan kepada selain Allah, maka ini bentuk dari kesyirikan dan kezaliman. Maka beliau katakan, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, dan ini bahaya kesyirikan yang kedua kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan di ayat yang lain bahwa kesyirikan itu adalah salah satu sebab menghapus seluruh amal kita. Di antara sebab yang akan menghapus seluruh amal kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, la in asyrakta, kalau kalian berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka dengan kesyirikan tersebut maka akan menghapus seluruh amalan kita. Dan tentunya amalan yang akan dihapus keseluruhannya adalah syirik besar. Sedangkan syirik kecil, dia akan menghapus amalan pada saat itu yang terjangkit dengan kesyirikan tersebut. Sedangkan amalan-amalan yang sebelumnya tidak akan terhapus. Akan tetapi jika dia syirik besar, maka amalan yang sebelumnya dan amalan yang saat dan sedang dilakukan, seluruhnya itu akan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala haba'an manthura. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan la yahbatanna amaluk, maka seluruh amalan kalian akan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa la takunanna minal khasirin, dan tentunya di akhir kiamat kita termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala, karena tidak ada nilai kita, nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat bahaya kesyirikan pada diri seseorang. Karena apa? Karena dia sebab seluruh amal kita terhapus dengan sebab syirik besar maupun syirik kecil. Sedangkan syirik kecil, amalan-amalan sebelumnya tidak akan terhapus kecuali amalan yang terjangkit pada saat itu kita melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu di antara firman Allah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang bahaya kesyirikan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat yang lain, bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ini ayat menjelaskan bahwa innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang mensekutukan atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad haramallahu alaihi al-jannah, maka Allah haramkan baginya surga Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma'wahu an-nar, maka tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Dan ini ayat menjelaskan pelaku kesyirikan haram masuk surga dan kekal di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia mati dalam keadaan kesyirikan dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bahaya kesyirikan, sahabatku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan kepada sahabatnya, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah kalian kutunjukkan sebuah dosa yang amat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Salah satu di antara dosa yang amat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, al-isyraku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Maka ayat-ayat yang kita dengarkan di atas dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita jelaskan di atas ini menunjukkan begitu dahsyatnya bahaya kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya mu'alif hadal kitab di buku ini menghantarkan sama kita salah satu di antara firman Allah yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni pelaku kesyirikan jika dia mati dalam keadaan kesyirikan dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian di sini mu'alif mengatakan sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nabinya Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim berkata, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini menunjukkan sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tema kita ini menjelaskan tentang takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Di sini tokoh tauhid kita yaitu Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tokoh tauhid yaitu Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada aminah, ya Allah jadikanlah negeri ini, maksudnya negeri Makkah, negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak-anak cucu-cucuku dari perbuatan menyembah berhala menyembah berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Di sini disebutkan sesungguhnya berhala tersebut banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia termasuk golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, bermaksiat kepadaku, sesungguhnya engkau ya Rabb, zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Ini menunjukkan sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kita kenal dia adalah sosok tokoh tauhid kita.
dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak cucu-cucuku dari perbuatan menyembah berhala. Kemudian Allah sebutkan innahunna adlalna katsiran minan nas, karena sesungguhnya berhala-berhala tersebut tidak lain tidak bukan banyak menyesatkan banyaknya manusia. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim saja takut terjerumus dalam kesyirikan. Tentu kita, siapa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, hamba yang lemah. Tentunya dan sering banyak kita berdoa agar Allah jauhkan diri ini yang lemah, yang hina ini untuk tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih ingat tokoh yang kedua itu Nabi kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doanya. Nabi mengatakan dalam sebuah doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal adalah panutan kita, idolah kita, uswah kita. Dia takut dan berdoa kepada Allah agar tidak jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi berdoa mengajarkan sahabat kita sebuah zikir, sebuah doa yang sangat indah agar kita tidak jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi selalu mengingatkan kepada kita sebuah zikirnya, sebuah doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Rabb dari berbuat syirik sedangkan aku mengetahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku meminta ampun kepadamu ya Rabb dari sesuatu yang aku tidak ketahui. Dan ini menunjukkan sahabat kaum muslimin dan muslimat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi diri ini jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab ini muallif mengantarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya ridwanullahi taala ajmain. Kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya ridwanullahi taala ajmain agar tidak jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang sesuatu yang paling aku khawatirkan dari kamu kalian semuanya, maksudnya kepada sahabat-sahabatnya, adalah perbuatan syirik kecil. Perbuatan syirik kecil. Qalu wa ma asyirkul asghar. Kemudian para sahabat mengatakan, apa itu syirik kecil? Aw fi riwayat fasu'ila anhu, ditanyakan apa itu syirik kecil, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqala ar-riya. Syirik kecil itu di antara contohnya adalah ar-riya. Agar amalan itu didengar, dipuji. Dan ini menunjukkan salah satu bentuk riya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dijauhkan dirinya dan keturunan-keturunannya dari menyembah berhala, yaitu kesyirikan kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bermunajat berlindung kepada Allah agar dijauhkan diri ini dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan Nabi contohkan di antara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan syirik kecil adalah riya. Karena apa? Karena riya kaum muslimin dan muslimat dia sangat berpotensi kepada orang-orang yang mendapatkan yang Allah berikan kelebihan pada diri seseorang. Orang yang memiliki kelebihan yang Allah berikan kelebihan pada dirinya, entahkah harta, entahkah dia ilmu atau jabatan atau kekuasaan, entah siapa saja hamba-hamba Allah yang Allah berikan keutamaan dan kelebihan, itu sangat berpotensi untuk jatuh ke dalam riya. Orang yang memiliki harta yang banyak mungkin dia bersedekah, tetapi untuk dikatakan dermawan,
orang yang memiliki ilmu, dia mengatakan dan sebagainya agar supaya dikatakan seorang alim dan sebagainya, dan ini jatuh ke dalam riya. Oleh karenanya berhati-hatilah kita terhadap riya, karena riya jatuh kepada orang-orang yang sangat berpotensi, kepada orang-orang yang Allah berikan kelebihan, entahkah harta, entahkah ilmu. Oleh karenanya cukuplah tokoh kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana takutnya mereka terhadap kesyirikan, terjerumus ke dalam kesyirikan, maka ini menjadi ibrah buat kita. Dan juga kita telah dengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan, maka mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk tidak jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya muallif memberikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah selain Allah, yaitu kesyirikan, dan dia belum taubat, dakhalan nar, maka ia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Bahkan di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat Nabi Jabir radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, Nabi mengatakan, man laqiyallah la yusyrik bihi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang menemui Allah, artinya barang siapa yang saat meninggal dunia dalam keadaan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhalan nar, dan barang siapa yang bertemu dan menemui Allah atau saat dia meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum bertaubat, dakhalan nar, maka orang ini akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Mudah-mudahan pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.